Ora la pasikira la patakaya la para la pasyara la yara la masyandi. Shira la yara la masyandu. Shira la yara pasyandi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Hanya bagimu. Hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Ya, sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanmu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganmu. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat,
pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Silahkan Cik Lina berdoa untuk kita semua sebelum kita belajar. Haleluya. Oh Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Kau untuk berkumpul bersama Tuhan, teristimewa Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau urapi setiap kami ya Bapa. Biarlah kami membuka hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sharing Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, Kau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pastor David Chang ya Bapa, biar pengurapan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu ini ya Bapa. Oh Bapa dalam surga, kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami haus dan rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami yang ada dalam rumah Tuhan. Oh Bapa yang belum ikut join Tuhan, biarlah Kau berikan kerinduan Tuhan, agar mereka segera berkumpul bersama kami Tuhan, untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan, semua kami minta hanya di dalam nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih. Hari ini kami telah sampai ke Ibrani pasal 12. Nah, di sini sangat kaya sekali, saudara. Oke, kita doa dulu. Tuhan Yesus, kami tidak memiliki Tuhan selain Kau. Kami tidak memiliki hukum selain kehendak-Mu. Kami tidak memiliki kekayaan selain daripada diri-Mu sendiri, Tuhan. Kami tidak bisa menjadi apa-apa selain karena kasih karunia oleh iman kami
yang menghiasi hidup kami. Karena Tuhan Yesus, berilah kami iman lebih dalam, sehingga kami bisa mengenal Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai imam kami, dan sebagai Raja kami yang mulia. Dan berikanlah kami kekuatan yang lebih dalam doa pribadi, lebih serius dalam firman-Mu, dan memegang teguh kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini Ibrani 12, jadi masih ada 2 topik lagi Ibrani, yaitu 12 dan 13. Dua-duanya sangat kaya. Saya langsung aja, saudara. Jadi, Paulus di sini memakai ilustrasi olahraga, saudara. Paulus dalam surat-suratnya menunjukkan minatnya pada olahraga. Jadi tentu saja baik orang Yunani maupun Romawi sangat tertarik pada pertandingan atletik. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kehormatan kota dan negara mereka. Merupakan hal yang patriotik, mereka menjadi atlet yang baik dan membawa kehormatan bagi negara mereka. Jadi di dalam pasal 12 ini, penulis Ibrani menggabungkan 2 tema atletik dan kewarganegaraan ini. Suasananya seperti pertandingan di arena. Kita bisa melihat pelari berusaha keras untuk menjalankan perlombaan mereka dengan sukses. Beberapa di tengah jalan menjadi lemah, bahkan pingsan atau terluka, sementara yang lain bertahan sampai akhir dan memenangkan hadiah. Pertama-tama, penulis menggambarkan tentang perlombaan dan kemudian menekankan kewarganegaraan di kota surgawi. Jadi syarat bisa ikut lomba itu adalah harus menjadi warga negara. Kalau di Yunani dan Romawi, untuk bisa ikut lomba harus ada warga negara Yunani atau warga negara Romawi. Jadi, untuk orang-orang Kristen, syarat untuk mengikuti perlombaan iman adalah pertama, harus menjadi kewarganegaraan di kota surgawi. Istilahnya sudah lahir baru. Ya, itu adalah ilustrasinya. Jadi, di benak pembaca, kedua tema ini berjalan bersama, karena tidak ada yang bisa mengambil bagian dari perlombaan resmi, kecuali dia adalah warga negara. Satu tema yang dibahas dalam pasal ini adalah ketekunan, Ibrani 12 ayat 1, yaitu kesabaran, proses. Orang-orang percaya Yahudi yang menerima surat ini mulai lelah dan mau menyerah di tengah jalan. Tetapi penulis Ibrani mendorong mereka untuk terus bergerak maju dalam kehidupan Kristen mereka, seperti pelari dalam perlombaan. Akhirnya dia menunjukkan 3 sumber ilahi yang mendorong orang Kristen untuk terus berjalan ketika situasinya sulit. Ini cocok sekali dengan keadaan kita. Iman kita sedang digoncang dengan kesulitan, dengan pengajaran palsu, dengan penindasan, ya. Karena itu di sini ada 3 sumber ilahi yang akan menguatkan orang Kristen agar kita mencapai garis finish dan memenangkan hadiah. Yang pertama adalah teladan Yesus Kristus sendiri. Saya kasih warna biru, Ibrani 12 ayat 1-4. Yang kedua adalah jaminan kasih Allah Bapa, Ibrani 12 ayat 5-13. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan kasih karunia Allah, Ibrani 12 ayat 14-29. Inilah 3 topik kita hari ini. Bagaimana 3 sumber ilahi ini akan mendorong orang Kristen untuk tetap berjalan dalam iman. Ya, kita mulai yang pertama, Ibrani 12 ayat 1-4. Karena kita mempunyai banyak saksi, yaitu pahlawan iman yang ada di Ibrani 11, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu berintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu, saudara-saudaraku, dalam melawan dosa, saudara-saudaraku, kamu belum mencucurkan darah seperti Yesus Kristus. Oke, ini yang pertama, sumber kekuatan ilahi adalah teladan Yesus Kristus.
sendiri. Ya, jadi pertama kita harus pandang para pemenang iman, yaitu pahlawan iman yang ada di Ibrani 11. Jadi awan besar itu artinya perkumpulan massa yang begitu besar. Saksi-saksi yang diperkenalkan kita di dalam Ibrani 11 sebelumnya adalah pahlawan iman. Di sini kita tidak disarankan bahwa mereka sekarang di surga untuk memperhatikan kita saat kita berlari, seperti orang duduk di stadion. Tetapi kata martir dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani yang diterjemahkan saksi. Orang-orang ini tidak menyaksikan apa yang kita lakukan. Sebaliknya mereka memberi kesaksian kepada kita bahwa Tuhan dapat melihat kita melaluinya. Allah memberikan kesaksian kepada mereka dan mereka sekarang memberikan kesaksian kepada kita. Maksudnya gini saudara. Jadi jika Anda mengatakan saya jarang membaca Perjanjian Lama kecuali Mazmur dan Amsal, maka Anda yang nggak baca Perjanjian Lama, cuma Mazmur dan Amsal, akan kehilangan banyak bantuan spiritual. Karena mereka itu bersaksi tujuannya untuk mendorong kita agar kita orang kuat dalam iman. Maksudnya gini saudara. Ya, Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, Perjanjian Lama, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Biar kita belajar saudara. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kesabaran berarti ketekunan, dan penghiburan itu berarti dorongan. Jadi salah satu cara yang terbaik untuk mengembangkan ketekunan dan dorongan adalah mengenal pahlawan-pahlawan iman, pria dan wanita saleh dari Perjanjian Lama, mengikuti perlombaan dan menang. Jadi kita bisa bandingkan hidup kita sama mereka. Jadi kalau bisa kita bilang, masalah keluarga kita terlalu sulit, bagaimana saya bisa berjalan dengan iman? Jadi jika Anda memiliki masalah dengan keluarga Anda, baca tentang Yusuf. Dia sampai dijual sebagai budak. Apakah Anda sampai seperti Yusuf? Tetapi Yusuf bisa tetap menang dalam iman. Dan jika Anda bekerja pekerjaan saya terlalu menekan saya stres. Pelajari kehidupan Musa. Bagaimana dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan kalau Anda tergoda untuk membalas dendam karena ada seseorang yang sangat menyakiti Anda baca balik kitab suci. Bagaimana lihat Daud menangani masalah ini saat dia ada kesempatan untuk membunuh Saul. Jadi, Perjanjian Lama yang banyak pahlawan iman itu adalah bisa menjadi kesaksian kita agar kita bisa menjadi dorongan kita. Jadi kita lebih semangat lagi. Oh, orang dulu aja bisa. Mereka belum ada Alkitab, tapi mereka bisa begitu. Kenapa saya tidak? Maka itu kita harus maju. Nah, seperti itu saudara. Jadi kita harus pandang dulu pahlawan-pahlawan iman. Yang kedua, lihat ke dalam diri kita sendiri. Para atlet biasanya memakai beban waktu latihan, ya, untuk mempersiapkan diri untuk perlombaan. Tetapi tidak ada atlet yang berpartisipasi menggunakan beban karena mereka akan memperlambatnya saat lomba. Terlalu banyak beban akan membebani daya tahan seseorang. Apa beban yang harus kita singkirkan agar kita bisa memenangkan perlombaan? Yaitu segala sesuatu yang menghambat kemajuan kita. Mereka bahkan mungkin hal-hal baik di mata orang lain. Seorang atlet pemenang tidak memilih antara yang baik dan buruk, dia memilih antara yang lebih baik dan terbaik. Nah, satu dosa yang paling menjerat yang akan bukan memperlambat lagi, bikin kita putus asa dalam perlombaan iman adalah dosa ketidakpercayaan, saudara. Dosa yang berlawanan dengan iman, yaitu mereka tidak percaya, ragu-ragu, hanyut dalam firman. Bahkan ada mereka yang sudah menolak firman. Ya, saudara, ini adalah dosa yang sangat mudah menjerat. Dalam konteks ini bukan dosa amoralitas seperti dosa seksual atau dosa apa, tetapi ini dosa ketidakpercayaan. Ini saudara yang agak bahaya. Nah, ketidakpercayaanlah yang membuat Israel keluar dari tanah perjanjian. Dia orang nggak masuk tanah perjanjian, ini bukan dosa yang lain-lain, saudara. Dosa ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaanlah yang menghalangi kita untuk memasuki warisan rohani kita di dalam Kristus. Ungkapan oleh iman atau melalui iman digunakan 21 kali dalam Ibrani 11. Menunjukkan bahwa iman dalam Kristus yang memungkinkan kita untuk bertahan. Nah ya, jadi kita harus percaya sama Yesus. Nggak ada cara lain. Percaya. Bagaimana kita bisa percaya iman Yesus? Lewat firman Tuhan. Ya, pandanglah Yesus Kristus.
Dia adalah pencetus dan penyempurna iman kita. Dalam memandang Yesus, kita diselamatkan. Karena memandang berarti percaya. Ketika orang-orang Israel yang sekarat melihat kepada ular yang ditinggikan, mereka disembuhkan. Dan ini adalah ilustrasi keselamatan kita melalui iman di dalam Kristus. Memandang kepada Yesus adalah sikap iman, bukan hanya satu tindakan. Ya, ketika Yesus ada di bumi, dia hidup dengan iman. Misteri kodrat ilahi dan manusiawinya terlalu dalam untuk kita pahami sepenuhnya, tetapi kita tahu bahwa dia harus mempercayai Bapanya di surga, sebagaimana dia hidup hari demi hari. Ya, Yesus Kristus setiap hari berdoa, saudara. Dia mengenalkan kepada Bapa. Ya, penulis Ibrani mengutip perkataan Tuhan kita, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Fakta bahwa Yesus berdoa adalah bukti bahwa dia hidup oleh iman. Tuhan Yesus menanggung jauh lebih banyak daripada pahlawan iman manapun yang disebutkan dalam Ibrani 11. Dan karena itu, dia adalah teladan sempurna untuk kita ikuti. Dia menanggung salib, saudara. Ini mencakup rasa malu, penderitaan, dan bahkan penolakan sementara oleh Bapa. Di kayu salib, dia menderita untuk semua dosa seluruh dunia. Namun, Yesus Kristus bertahan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya untuk dilakukan. Kita harus ikut teladan Yesus Kristus. Ya, meskipun para pembaca Ibrani menderita penganiayaan, bahkan kita, tapi kita belum sampai mencucurkan darah, saudara. Kita kita tidak sampai disalib. Jadi kita belum jadi martir. Tetapi dalam pertempuran Yesus melawan dosa, dia menumpahkan darahnya sendiri. Nah, apa yang memungkinkan Tuhan Yesus bisa menanggung salib? Harap diingat bahwa selama pelayanan di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Dia tidak pakai kuasa ilahinya untuk dirinya sendiri. Berarti dia saat itu adalah 100% manusia. Nah, setan menggoda Yesus untuk melakukan ini. Tetapi Yesus menolak. Itulah iman Yesus Kristus yang memungkinkan dia untuk bertahan. Ia tetap menaruh iman pada sukacita yang ditaruh di hadapannya. Jadi dari Mazmur 16 ayat 8-10, dia tahu bahwa dia akan keluar dari kubur hidup-hidup. Nah, kalau kita tahu nanti kita akan masuk kerajaan yang tak tergoncangkan, kita pasti akan bertahan sekarang, saudara. Karena apa? Kita tahu kita akan masuk surga. Tapi kalau kita ragu-ragu kita akan masuk surga, kita tidak akan bertahan, saudara. Karena itu iman kita harus sering dibina oleh firman Tuhan. Agar kita percaya, kita yakin kita diselamatkan. David, saya yakin saya masuk surga. Nah, dengan itu saya optimis dan saya tidak akan mundur dari pertandingan. Tapi kalau misalnya kita setengah-setengah, masuk atau enggak ya, nanti di hari terakhir iblis akan intimidasi kita dengan menunjukkan dosa kita semuanya. Apa kita percaya Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan darah kita, keselamatan kita sudah benar-benar dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, itu dibutuhkan iman. Nah, karena itu kita mesti baca Alkitab tiap hari, tiap minggu, biar iman kita itu tidak jatuh. Nah, ini penting ya. Nah, Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab kita yakin Engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, Anda akan mengalami sukacita berlimpah-limpah. Anda akan mengalami nikmat senantiasa. Anda percaya tidak? Jika percaya, Anda tidak akan tahan dalam penderitaan ini. Anda akan tahan dalam iman. Tetapi kalau Anda tidak percaya bahwa di depan Anda ada sukacita berlimpah-limpah, maka Anda akan ragu-ragu. Iman Anda akan jatuh. Ya, dalam Mazmur itu Daud berbicara tentang kepenuhan sukacita di hadirat Bapa. Dan Yesus tahu dia akan ditinggikan di surga dalam kemuliaan. Jadi sukacita yang disediakan di hadapannya mencakup pemenuhan kehendak Bapa oleh Yesus, kebangkitan dan pemulihan, dan sukacita dalam mempersembahkan orang-orang percaya kepada Bapa dalam kemuliaan, saudara. Kita harus yakin sama firman Tuhan. Ya, saudara, itu ada tanya Yesus Kristus. Jadi sepanjang surat ini, Paul penulis menekankan pentingnya
pengharapan masa depan. Pembacanya cenderung melihat ke belakang dan ingin kembali. Tetapi dia mendorong mereka untuk mengikuti teladan Kristus dan melihat ke depan dengan iman, saudara. Para pahlawan iman yang disebutkan dalam pasal 11 hidup untuk masa depan. Dan ini memungkinkan mereka untuk bertahan. Seperti Petrus ketika mata iman kita lepas dari Yesus Kristus Juru Selamat, maka Petrus tenggelam. Karena Yesus Kristus adalah pencetus dan penyempurna iman kita, maka kita harus mempercayai Dia untuk melepaskan kuasanya dalam hidup kita. Kristus adalah teladan dan sekaligus pemberi kemampuan. Jadi saat kita melihat Dia melalui apa? Melalui firman dan berserah kepada Roh-Nya, Dia akan meningkatkan iman kita dan memampukan kita untuk bertahan. Jadi kuasa pertama agar kita bertahan dalam iman adalah mengenal Yesus lewat firman dan berserah kepada Roh Kudus yang membimbing kita di dalam. Itu akan meningkatkan iman kita dan akan memampukan kita untuk bertahan. Itu pertama, saudara. Yang bagian kedua adalah Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ini mengenai kasih Allah Bapa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih kepadanya. Saudara-saudara, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi, kuasa ilahi kedua yang akan mempertahankan iman kita adalah kasih Allah, saudara. Dan kasih Allah adalah bukan Dia kasih kita berkat, saudara. Bukan. Kasih Allah itu paling tinggi itu adalah didikan, disiplin. Ya, kata kunci dalam bagian ini adalah didikan, saudara. Ini adalah kata Yunani yang berarti pelatihan anak, instruksi, disiplin. Jadi seorang anak Yunani diharapkan untuk latihan, berolahraga, dan melatih dirinya di gimnasium sampai ia mencapai kedewasaannya. Ini adalah bagian dari persiapannya untuk kehidupan dewasa. Penulis memandang percobaan dalam kehidupan Kristen sebagai disiplin rohani yang dapat membantu orang percaya menjadi dewasa. Daripada mencoba melarikan diri dari kesulitan hidup, lebih baik kita dilatih olehnya agar kita dapat bertumbuh. Jadi manifestasi kasih Allah apa? Didikan, saudara, hajaran. Ya, ketika kita menderita, mudah untuk berpikir bahwa Allah Bapa tidak mengasihi kita. Ya, Allah Bapa nggak sayang sama saya, masa saya menderita di dunia ini. Maka penulis Ibrani memberikan 3 bukti bahwa didikan berasal dari hati kasih Bapa. Jadi Ibrani ini membuktikan bahwa didikan Allah adalah sebenarnya hati kasih Allah Bapa. Ada 3 bukti dari kitab suci, dari pengalaman pribadi, dan dari hasil yang membawa berkat. Pertama adalah dari kitab suci. Kutipan tersebut berasal dari Amsal 3 ayat 11 sampai 14. Sebuah pernyataan yang telah diketahui oleh pembacanya tetapi telah dilupakan. Ini adalah salah satu konsekuensi menyedihkan dan menjadi tumpul terhadap firman. Ya, kasih Bapa itu sudah ada di kitab Perjanjian Lama, di kitab Amsal. Dan di sini penulis Ibrani mempresentasikan kembali, mengingatkan pembacanya bahwa kasih Allah adalah didikan. Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya.
seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, saudara. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Camkan yang terakhir, saudara. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ini firman Tuhan yang bicara. Apakah Anda percaya? Saya sudah alami, saudara. Saya senang sekali Tuhan Yesus bimbing saya ke jalan yang benar, dan saya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari perak, emas, dan permata. Ya, jadi bukti bahwa hajaran adalah kasih Allah, pertama dari kitab suci, kedua dari kutipan ini nasihat secara harafiah berarti dorongan, karena mereka melupakan firman, mereka nggak mau belajar firman, akhirnya mereka jatuh, mereka kehilangan dorongan dan siap untuk menyerah, saudara. Kata kunci dan kutipan ini adalah anak. Ini bukan anak bayi, saudara. Ini mengacu pada anak-anak laki-laki dewasa. Allah memperlakukan kita sebagai putra dewasa karena doktrin adopsi, saudara. Karena kita telah diadopsi dan diberikan kedudukan sebagai orang dewasa dalam keluarganya. Kalau kita dianggap anak kecil, kita nggak akan dapat warisan. Harus menjadi orang dewasa baru dapat warisan. Karena itu doktrin adopsi itu mengatakan sejak orang lahir baru itu masuk ke dalam kewarganegaraan surga, mereka dianggap orang dewasa sehingga mereka bisa diberikan warisan rohani, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Jadi fakta bahwa Bapak menegur kita adalah bukti bahwa kita menjadi dewasa, dan itu adalah cara dengannya kita dapat menjadi lebih dewasa lagi. Saudara, hukuman adalah bukti kasih Bapak. Setan pengen kita percaya bahwa kesulitan hidup adalah bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Itu pembohong, saudara. Setan itu pembohong, jangan dengerin. Hukuman itu adalah bukti kasih Bapa. Tetapi justru sebaliknya yang benar. Terkadang teguran Tuhan terlihat dalam tegurannya dari firman-Nya atau keadaan. Tetapi kita harus mempunyai iman bahwa hukuman yang mendewasakan kita adalah sebenarnya kasih Bapa. Jadi di lain waktu dia menunjukkan kasihnya dengan menghukum, mencambuk, mungkin dengan beberapa penderitaan fisik. Apapun pengalamannya, kita harus yakin bahwa tangan hajarannya dikendalikan oleh hatinya yang penuh kasih. Bapa tidak ingin kita menjadi anak-anak manja. Dia ingin kita menjadi putra-putri dewasa yang dapat dipercaya dengan tanggung jawab hidup. Karena itu dia memberikan hukuman, cambukan, hajaran, didikan. Yang kedua, bukti kasih Bapa adalah seorang didikan adalah dari pengalaman pribadi. Jadi kita semua memiliki ayah. Jika ayah ini setia, ayah yang baik, saudara, ayah itu harus mendisiplinkan anaknya. Jika anak dibiarkan sendirian, ia akan tumbuh menjadi anak manja yang egois. Jadi maksud penulis bahwa tujuan seorang ayah menghukum putranya sendiri adalah bukti bahwa mereka adalah anak-anaknya. Kalau bapak yang nggak menghukum putranya, mungkin itu bukan anak bapaknya. Kita mungkin merasa ingin memukul anak tetangga, atau tetangga kita mungkin ingin memukul anak kita, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Disiplin Tuhan adalah bukti bahwa kita memang anak-anaknya. Jadi jangan ngiri sama orang kelihatannya dia berbuat salah tapi bebas dari masalah. Mungkin dia bukan anak-anaknya Tuhan. Gitu. Kalau kita berbuat salah dan kita dihukum, itu tanda bahwa kita dikasihinya. Nah, semua anak Allah sejati menerima tegurannya. Jadi semua saudara, semua orang lain yang mengaku diselamatkan tetapi lolos dari hukuman, saudara, tidak lain adalah anak palsu, saudara, anak-anak haram. Jadi orang yang mengaku diselamatkan, dia berbuat salah tetapi kayaknya lolos dari hukuman. Tidak lain adalah anak palsu, saudara. Mengapa ayah duniawi yang baik mengoreksi anak-anaknya? Agar keturunan mereka menunjukkan rasa hormat atau respect dan menuruti apa yang mereka perintahkan. Inilah sebabnya Bapa Surgawi mengoreksi kita. Dia ingin kita menghormati dia juga dan menaati kehendaknya. Seorang anak yang tidak belajar tunduk pada otoritas tidak akan pernah menjadi orang dewasa yang berguna dan matang. Pertama itu, nomor satu, anak itu harus diajarkan untuk tunduk pada otoritas. Orang yang tidak merendahkan diri untuk tunduk kepada otoritas itu tidak berguna, saudara. Sepintar apapun dia harus tunduk pada otoritas. Termasuk otoritas gereja. Setiap anak Tuhan yang memberontak melawan otoritasnya berada dalam bahaya kematian. Tidakkah sebaiknya kita tunduk pada Allah yang hidup? Sarannya adalah, jika kita tidak tunduk, kita mungkin tidak hidup. Karena ada dosa
yang mendatangkan maut, saudara. Ya, sekarang kita dapat melihat bagaimana pasal ke-12 ini berhubungan dengan 5 nasihat di dalam kitab Ibrani. Seorang Kristen yang menyimpang dari firman, terus tumpul dari firman, Allah Bapa menegurnya untuk membawa kembali kepada ketaatan. Jika Allah tidak menghajar, orang itu tidak benar-benar dilahirkan kembali. Kalau Bapa itu tidak menghajar, belum tentu dia udah selamat, saudara. Mungkin dia belum dilahirkan kembali. Jika seorang percaya terus menentang kehendak Tuhan, Tuhan mungkin mengizinkan nyawanya diambil. Daripada membiarkan anaknya menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi dan mempermalukan nama Allah Bapa, Allah mungkin mengizinkannya untuk mati, saudara. Sorry to say ini, saudara. Tapi ini serius, saudara. Ya, Allah membunuh ribuan orang Yahudi yang memberontak di padang gurun. Mengapa dia harus mengampuni kita? Tentu saja kematian bukanlah pendekatan yang biasa dilakukan Allah Bapa karena dia sayang sama kita. Tetapi mungkin saja sebaiknya kita menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Allah. Dia menghajar kita demi keuntungan kita sehingga kita dapat berbagi karakter kudusnya. Yang ketiga adalah hasil yang diberkati. Saudara, tidak ada teguran pada saat itu yang menyenangkan, baik bagi ayah maupun putranya, tetapi manfaatnya menguntungkan. Saya yakin hanya sedikit anak yang percaya yang ketika orang tua mereka berkata, anakku, waktu saya pukul kamu, sebenarnya lebih menyakitkan itu saya daripada kamu. Jadi kita juga pikir bahwa Allah Bapa itu sebenarnya tidak senang mendisiplinkan kita, mendisiplinkan anak-anaknya. Tetapi Allah Bapa itu lihat manfaat setelahnya dan menjadikan teguran sebagai bukti kasihnya. Apa saja manfaatnya? Daripada terus berbuat dosa, anak berusaha untuk melakukan apa yang benar, yang menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai. Pemberontakan telah berhenti dan anak itu berada dalam persekutuan yang penuh kasih dengan bapaknya. Hukuman juga mendorong seorang anak untuk tertuju kepada hal rohani, seperti memberitakan firman, meditasi firman, berdoa, memberi kesaksian, dan sebagainya. Paulus menggambarkannya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak ditegur, itu justru kita bukan anaknya, saudara. Ya, apalagi kita banyak berbuat sesuatu yang Bapak tidak suka, dia pasti akan menghukum kita. Itu sudah pasti, saudara. Nggak ada yang luput, saudara. Kalau kita luput, mungkin kita bukan anaknya. Ya, ini dari Charles Spurgeon, ada satu kata tadi saya cari, bagus sekali. Untuk bapak-bapak, tolong camkan, ini penting. Jika kamu ingin menghancurkan putramu, jangan pernah biarkan dia mengetahui kesulitan. Ketika dia masih kecil, gendong dia dalam pelukanmu. Ketika dia remaja, peluk dia. Dan ketika dia menjadi laki-laki dewasa, tetaplah merawatnya. Dan kamu akan berhasil menghasilkan orang bodoh yang nakal. Jika kamu ingin mencegahnya menjadi berguna di dunia, jagalah dia dari segala macam jerih payah. Jangankan biar dia berjuang. Usap keringatnya dari keningnya yang mungil dan katakan, anakku sayang, kamu jangan memilih tugas yang berat. Kasihinya dia ketika dia harus dihukum. Penuhi semua keinginannya. Hindari semua kekecewaan dia. Hindari semua masalah dia. Dan kamu pasti mengajarinya menjadi orang yang terkutuk dan menghancurkan hatimu. Dengan sengaja melemparkannya ke dalam bahaya. Dan dengan cara ini, Anda akan menjadikannya seorang pria. Dan ketika dia datang untuk melakukan pekerjaan manusia dan menanggung percobaan manusia, dia tidak tahan uji. Jangan jadi bapak yang tidak baik dengan memanjakan anaknya. Anak laki-laki terutama harus dihajar. Saudara, kalau Anda adalah bapak yang baik. Jadi kita bisa lihat dari teladan Allah Bapa, jangan kita memanjakan dia, itu bukan sesuatu yang mengasihi anak. Ini adalah bagian kedua, bahwa bukti kekuatan ilahi yang memungkinkan kita bertahan dalam iman. Pertama ada teladan Yesus Kristus, yang kedua adalah kasih Allah Bapa yang dimanifestasikan dengan didikan dan ajaran. Dan yang ketiga, saudara, masih ada. Tentu saja yang penting adalah bagaimana anak Tuhan menanggapi teguran, respon kita terhadap teguran. Dia bisa membencinya atau pingsan di bawahnya. Keduanya tidak boleh respon seperti itu. Dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Bapa dengan tunduk pada kehendaknya, menggunakan pengalaman untuk melatihkan dirinya secara rohani. Ibrani 12 ayat 12 sampai 13 terdengar seperti perintah pelatih kepada timnya.
Angkat tanganmu, kuatkan lututmu, dapatkan kaki Anda di trek yang benar, sesuai target Anda, bersiaplah, berlarilah, dan menang. Ya, jadi dua kuasa ilahi yang memungkinkan kita untuk bertahan dalam iman. Pertama adalah teladan Yesus Kristus, yang kedua adalah kasih Allah Bapa, yang tentu harus mendorong kita untuk bertahan dalam perlombaan iman Kristen yang sulit. Tetapi ada sumber yang ketiga, yaitu pemberdayaan dari kasih karunia. Yang terakhir, ya, kita baca ayat 14 sampai 29. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, dan kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan berbicara lagi kepada mereka. Tidak tahan mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kita tidak di Sinai, saudara. Kita di Sion. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara-saudara, nasihat kelima, saudara, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman di bumi, di Sinai, tidak luput, apalagi kita yang berpaling dari Dia yang berbicara dari Sion, dari surga. Waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi, tetapi langit pun aku akan goncangkan. Ya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya apa? Semuanya akan digoncangkan, cuman yang tidak tergoncangkan yang tidak akan digoncang. Karena itu, maksudnya ini adalah fokus kita jangan sampai kepada hal-hal yang dapat digoncang, tetapi fokus kita adalah kepada hal-hal yang tidak dapat tergoncangkan. Mari kita lihat bukti-buktinya. Ya, jadi saat kita menjalankan perlombaan Kristen, apa tujuan kita? Penulis menjelaskan tujuannya dalam Ibrani 12 ayat 14, yaitu damai sejahtera dengan semua orang dan kekudusan di hadapan Allah. Ingatlah buah kebenaran yang membawa damai. Jadi kedua tujuan ini mengingatkan kita pada pelayanan imam besar kita, Yesus, yaitu dari ordo Melkisedek, yaitu Raja Damai Sejahtera dan Raja Kebenaran. Dibutuhkan ketekunan untuk menjalankan perlombaan dengan sukses agar kita tidak gagal dalam kasih karunia Allah. Anugerah Tuhan itu tidak pernah gagal, tetapi kita bisa gagal memanfaatkan anugerahnya. Ya, pada bagian ini penulis mendorong pembacanya untuk bergantung pada kasih karunia Allah dengan mendorong mereka untuk melihat dengan iman kepada tiga arah. Jadi banyak orang sudah diselamatkan dengan kasih karunia, tapi mereka belum bisa memperdayai kasih karunia. Mereka masih hidup sesuatu yang kelihatan, bukan dari kasih karunia Allah. Jadi kita contohnya itu pertama adalah Esau. Mari kita lihat belakang contoh buruk Esau. Esau tentu saja gagal untuk bertindak atas kasih karunia Tuhan.
Ya, catatan tersebut diberikan dalam Kejadian 25 ayat 27 sampai 34, 27 30 sampai 45. Jadi Esau itu adalah orang duniawi, Saudara. Ya, yang berarti orang biasa, orang yang hidup untuk dunia aja dan bukan untuk Tuhan. Jadi kata bahasa Inggris itu secara harafiah berarti di luar bait suci dan bukan milik Allah. Esau menolak hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub, dan dia kehilangan berkat karena itu diberikan kepada Yakub. Seharusnya memang berkat itu diberikan kepada Yakub. Cuman Yakub salah dengan cara melakukan tipu daya untuk mendapatkannya. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang Esau dan Yakub. Setelah itu, Esau mencoba membuat Ishak berubah pikiran, tetapi sudah terlambat. Bahkan air mata Esau juga tidak ada gunanya. Jadi Esau itu menyepelekan hal-hal rohani, Saudara. Wah, firman Tuhan apaan tuh? Yang penting saya datang ke gereja, saya diberkati, saya ada duit. Itu berarti dia lihat hal-hal duniawi. Dia menyepelekan hal-hal yang di atas. Yang tidak tergoncangkan itu cuma 3, Saudara. Kasih. Kedua, firman Tuhan. Dan ketiga, Roh Kudus. Itu ada di dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Sisanya tergoncangkan, Saudara. Jadi kita harus pandangan kita tertuju kepada firman dengan kasih dan kepada Roh Kudus, Saudara. Nah, jangan seperti Esau yang rohani ditolak, dia pilih 1 mangkok kacang merah. Ya, akhirnya berkatnya semua hilang, Saudara. Ya. Dosa-dosa apa yang merampas kita dari keberdayaan kasih karunia Allah? Ayat-ayat ini memberitahu kita. Saudara, hati-hati. Menganggap sepele hal-hal rohani seperti kasih karunia, sehingga memberharakan moralitas agamawi dan perbuatan agamawi semata. Saudara, ini sering terjadi di gereja kita saat-saat ini, menganggap sepele hal-hal rohani seperti kasih karunia, sehingga memberhalakan moralitas agamawi dan perbuatan agamawi semata. Jika kita memberhalakan ini, Saudara, perbuatan baik kita, maka ini akan menimbulkan kepahitan terhadap orang lain. Percabulan dan hidup untuk dunia dan daging. Ya, tapi kan saya ngajarin orang untuk berbuat moral. Kekristenan itu bukan moralitas, Saudara. Kalau Anda mau belajar moralitas, di Konfusius pun banyak. Kekristenan itu adalah Kristus. Sesuatu yang tidak tergoncangkan. Ya, dan kita mendapatkan hanya karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus. Jadi jangan salah, jangan mencampur adukan moralitas sama kekristenan, Saudara. Ya, jadi beberapa orang memiliki gagasan bahwa orang duniawi adalah orang yang kotor. Bukan, Saudara. Esau adalah orang menyenangkan, pemburu yang baik, suka membantu, seorang pria mencintai ayahnya. Dia akan menjadi teman yang baik, tetapi dia masih duniawi, Saudara. Kenapa? Karena dia tidak tertarik pada hal-hal tentang Tuhan, tidak suka firman Tuhan, Saudara. Anugerah Tuhan tidak gagal, tetapi kita bisa gagal untuk bergantung pada anugerah Tuhan. Jadi Tuhan udah kasih kita firman Tuhan, kita sendiri aja yang tidak bergantung pada itu. Itu adalah sesuatu yang bodoh, Saudara. Kita menyepelekan, yang kita pentingkan itu sesuatu yang ada di dunia ini. Maka itu, Saudara, Esau adalah peringatan bagi kita untuk tidak hidup untuk hal-hal yang sepele, yang kecil, Saudara. Ya, gitu. Nah, ini untuk menjelaskan ini, saya berikan contoh tentang berkat Esau dan Yakub, apa yang dicuri Esau dan apa yang dicuri Yakub, dan bagaimana itu kembali lagi ke Esau, Saudara. Ya, karena itu kita perlu tahu bahwa berkatnya Ishak itu ada 2. Pertama adalah berkat anak sulung, yang kedua adalah berkat Abraham. Kita pelajari, Saudara, ya. Ini adalah berkat anak sulung. Allah akan memberikan kepadamu embun dari yang langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Adalah berkat kemakmuran, Saudara, ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini adalah berkat kekuasaan. Jadi berkat anak sulung yang sudah dipersiapkan untuk diberikan kepada Esau adalah berkat kemakmuran dan kekuasaan. Ya, jelas. Anggur, bumi, gandum adalah kemakmuran dan otoritas, Saudara. Nah, kedua adalah berkat Abraham, yaitu meneruskan janji Tuhan. Ya, adalah seperti ini. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa,
Moga-moga yang memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ini adalah berkat Abraham yang Tuhan sudah persiapkan kepada Yakub. Jadi Ishak itu sudah mempersiapkan ini untuk Esau, ini untuk Yakub, saudara. Ya, namun jadi mayoritas pembaca Alkitab bergumul dengan tokoh Alkitabiah Yakub ketika mereka mempertimbangkan hidupnya. Pertanyaan mendasar yang mereka ajukan adalah, mengapa, bagaimana seorang pencuri, pembohong, penipu, pengecut dapat dianggap sebagai bapak umat Allah Israel, yaitu Yakub? Nah, kita harus ngerti ini, saudara. Ishak yang buta dan lanjut usia memiliki dua berkat yang berbeda untuk putranya. Salah satunya adalah berkat putra sulung yang dia siapkan untuk Esau, kemakmuran dan kekuasaan. Dan yang lainnya adalah berkat Abraham yang disiapkan untuk Yakub. Yang pertama adalah berkat umum kemakmuran dan kekuasaan, tetapi yang kedua berkaitan dengan berkat khusus bagi Abraham. Nah, si Ribka, istrinya Ishak itu salah ngerti. Dia kira dengan dia tanya kepada Tuhan, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dia kira bahwa berkat kemakmuran dan kekuasaan yang harusnya dikasih Esau itu juga diberikan kepada Yakub. Nah, Ribka itu salah itu sehingga ia menyuruh Yakub memakai jubahnya Esau seolah-olah dia adalah Esau. Nah, yang terjadi adalah begini. Tempat Yakub dalam perjanjian itu tidak didasarkan pada berkat yang dia curi. Ya, tetapi atas berkat yang diberikan Ishak kepadanya sebelum dia berangkat ke padang Aram. Jadi saat itu Yakub mendapatkan dua berkat, berkat anak sulung yang dia curi dari Esau, dan memang berkat yang sudah diperuntukkan kepada dia yaitu berkat Abraham. Dia ada dua berkat, satu dia curi dari Esau, yang satunya lagi memang berkat yang diperuntukkan kepadanya. Nyatanya Yakub kembalinya dari Haran dan sebelum bertemu Esau mengirimkan ganti rugi kepada Esau, dengan demikian dengan jujur mengakui dosa pada masa mudanya. Dengan melakukan itu, Yakub mengembalikan apa yang telah dia curi. Ya, jadi udah Yakub mengembalikan apa yang dia curi, yaitu berkat kekuasaan dan kemakmuran. Akhirnya Yakub tidak mengalami hal-hal yang banyak duit atau apa. Bahkan Yakub mengalami kebalikan dari hal-hal yang digambarkan dalam berkat yang dia curi, yaitu kemakmuran dan kekuasaan. Sementara pada saat yang sama, hidupnya terbuka sesuai dengan berkat perjanjian besar, yaitu berkat Abraham yang telah dianugerahkan Ishak kepadanya. Kemakmuran dan kekuasaan adalah milik Esau, tetapi Allah telah menjadikan Yakub berkat Abraham, yaitu warisan kekal abadi anak-anak dan tanah perjanjian, saudara. Jadi ingat ada dua berkat, saudara. Jadi yang dicuri Yakub itu bukan berkat Abraham, itu memang udah untuk dia. Yang dia curi dari Esau adalah berkat anak sulung. Kita seperti itu. Jadi sama sekali akhirnya juga dikembalikan ke dia. Jadi berkat yang Allah hendak berikan itu akhirnya kembali kepada tuannya masing-masing. Jadi itu tentang Esau dan Yakub. Nah, kita jangan pelajaran di sini adalah kita jangan seperti Esau yang memperhatikan hal-hal duniawi dan menolak hal-hal surgawi, hal-hal rohani, saudara. Itu seperti Anda diberikan, Anda punya permata, Anda melepaskan permata, Anda pengen permata imitasi, seperti itu. Anda menukar sesuatu yang berharga dan menerima sesuatu yang tidak berharga. Nah, dan itu kita juga harus melihat ke atas, adalah kemuliaan kota surgawi. Jadi penulis Ibrani membandingkan Gunung Sinai dan pemberian hukum dengan Gunung Sion, surgawi dan berkat-berkat kasih karunia di dalam gereja. Dia menggambar sewaktu dalam pemberian hukum itu benar-benar khidmat, saudara, bahkan teror, ya, orang-orang takut mendengar suara Tuhan dan bahkan Musa pun takut dan gemetar. Tuhan menetapkan batas-batas di sekitar gunung itu. Jadi kalau ada seorang binatang masuk tanpa izin dalam kekudusan Tuhan, dia langsung mati, saudara. Dia akan disembelih dengan batu, tombak atau panah. Tentu saja Tuhan ini sedang menekankan pada umatnya keseriusan hukumnya. Sama seperti kita harus mendidik anak-anak kita dengan serius tentang hukum, saudara. Jadi ini adalah masa kanak-kanak bangsa dan anak-anak harus mengalami didikan dan hukuman. Karena itu Tuhan waktu memberikan hukum itu dia serius. Gelegar di sana, petir. Jadi binatang masuk pun mati. Musa pun takut. Ya.
Namun, saudara, kita itu sudah pindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Gunung Sinai melambangkan perjanjian hukum yang lama. Gunung Sion melambangkan perjanjian kasih karunia yang baru di dalam Yesus Kristus. Kota surgawi kita adalah Gunung Sion milik Allah. Inilah kota yang dicari oleh Bapa bangsa, pahlawan iman. Yerusalem duniawi akan dihancurkan oleh Romawi, tetapi Yerusalem surgawi akan bertahan selamanya. Ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi dia menggambarkan warga yang membentuk populasi kota ini. Ada malaikat, gereja ada di sana karena orang percaya memiliki keluarga negara mereka di surga dan nama mereka tertulis di surga. Anak sulung adalah gelar kekuasaan dan pangkat. Esau sebenarnya adalah anak sulung Ishak, tetapi dia menolak hak istimewanya dan kehilangan hak kesulungannya. Dengan arti apa? Dia itu menolak hal-hal yang surgawi. Dia menolak sesuatu yang dari surgawi. Sedangkan Yakub pintar, dia walaupun harus menipu, walaupun harus resiko Esau akan membunuh dia, dia tetap mempunyai iman tentang hal-hal yang rohani. Tuhan Yesus ada di sana, tentu saja begitu pula orang-orang kudus perjanjian lama. Yesus Kristus sang perantara ada di sana, dia menumpahkan darahnya bagi kita. Kita belajar bahwa Habel masih berbicara darahnya waktu dibunuh oleh Kain. Dan disinilah kami menemukan bahwa darah Kristus harus berbicara lebih baik daripada darah Habel. Darah Habel berbicara dari bumi yang menyuruhkan keadilan, sementara darah Kristus berbicara dari surga dan mengumumkan belas kasihan bagi orang-orang berdosa. Darah Habel membuat Kain merasa bersalah dan mengusirnya dengan putus asa. Tetapi darah Kristus membebaskan kita dari rasa bersalah dan membuka jalan ke hadirat Allah. Jika bukan karena darah Kristus, jika bukan karena darah perjanjian baru, kita tidak bisa masuk ke dalam kota surgawi. Kenapa? Masih ada rasa bersalah, saudara. Jadi ketika hari-hari sulit dan kita mengalami masa sulit, saat itulah kita harus melihat ke atas dan merenungkan kemuliaan surga. Musa bertahan sebagaimana melihat dia yang tidak kelihatan. Para leluhur kita, pahlawan iman, saat mereka melihat ke depan kota yang sedang Tuhan persiapkan untuk mereka, salah satu cara untuk memegang kasih karunia Tuhan adalah melihat ke depan dengan iman. Ke masa depan yang indah yang telah disiapkan untuk kita. Saudara yakin masuk surga? Harus yakin, saudara. Karena firman mengatakan begitu. Karena firman mengatakan Yesus Kristus menyiapkan tempat untuk kita. Dan kita harus imani itu, saudara. Itu akan membawa kita iman, saudara, untuk bertahan dalam perlombaan iman. Dan kita harus lihat ke depan, kerajaan tak tergoncangkan, saudara. Istilahnya selama-lamanya. Tidak ada kerajaan yang bisa menyerang kerajaan ini. Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini melalui firman-Nya dan pekerjaan pemeliharaan di dunia. Sebaiknya kita mendengarkan, saudara. Jika Tuhan mengguncang hal-hal di Sinai dan mereka yang menolak untuk mendengar diadili, betapa lebih bertanggung jawabnya kita hari ini yang telah mengalami berkat-berkat dari perjanjian baru, saudara. Jangan menolak firman. Jangan menganggap sepele firman. Maunya, kenapa mereka menolak firman? Kenapa mereka menolak menganggap sepele firman? Karena mereka merasa sudah baik, saudara. Dan mereka takut ditelanjangi oleh firman gitu loh. Jadi dia punya prestis, dia punya kesombongan, itu takut ditelanjangi oleh firman. Karena itu mereka lebih suka tidak berurusan dengan firman. Karena firman itu menusuk sampai ke dalam. Nah, tetapi Tuhan hari ini mengguncang segalanya. Kalau mereka masih istilahnya bergantung pada itu, mereka akan runtuh, saudara. Karena Tuhan akan meruntuhkan perancah dan menggunakan realitas tak tergoncangkan yang abadi. Sayangnya, terlalu banyak orang termasuk orang Kristen yang membangun kehidupan mereka di atas hal-hal yang dapat terguncangkan. Kata mengguncang berasal dari Hagai 2:6 dan mengacu pada waktu ketika Tuhan datang kembali dan memenuhi rumahnya dengan kemuliaan. Semuanya habis, saudara. Kalau kita bergantung pada yang habis, kita rugi, saudara. Kita harus bergantungkan diri kepada hal-hal yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan, kasih. Saat peristiwa semakin dekat dengan waktu itu, kita akan melihat lebih banyak goncangan di dunia. Waktu goncangan di dunia ini udah banyak, saudara. Itu udah saatnya itu mulai digoncang. Yang bisa digoncang itu akan digoncang, saudara. Tetapi seorang Kristen dapat yakin karena dia akan menerima
Kerajaan yang tak tergoncangkan, yang tak tergoyahkan. Faktanya, kita adalah bagian dari kerajaan Tuhan hari ini. Kita harus iman kepada sana. Karena itu, iman kita tidak bergantung pada hikmat manusia, kepada dunia. Tetapi hikmat kita bergantung pada Kristus yang telah mati. Itu saja, saudara. Jadi penutup dan nasihat kelima dalam kitab Ibrani, saudara sekarang ini Anda setuju nggak ini kita hidup di dunia terguncang? Ya, saya merasa begitu. Apa yang harus kita lakukan saat kita hidup di dunia terguncang? Saudara, yang pertama, jangan menolak firman Tuhan. Yang kedua, dengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan taati Dia. Ketiga, terimalah kasih karunia hari demi hari untuk melayani Dia dengan hormat dan takut akan Allah. Keempat, jangan takut dengan perubahan luar biasa yang terjadi di sekitar Anda. Yang kelima, tetaplah berlari dalam perlombaan iman dengan ketekunan. Keenam, tetaplah memandang kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus. Yang ketujuh, ingatlah bahwa Bapamu di surga mengasihi kita walaupun harus menghajar kita dan manfaatkan kasih karunia Allah yang memampukan. Saudara, dengan demikian, sementara orang lain di luar ketakutan, kita bisa percaya diri. Kenapa? Karena iman, saudara. Jadi ini adalah sumber kekuatan kita untuk mempertahankan iman kita saat perlombaan. Yang pertama adalah teladan dari Yesus Kristus. Yang kedua adalah kasih Allah Bapa dengan menghukum kita. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan kasih karunia Allah. Sehingga fokus kita bukan di dunia ini, tetapi fokus kita adalah di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi itu saja, saudara. Nah, ini nggak usah, nanti aja ya. Jadi itu, nah, bagian terakhir dari Ibrani akan ditayangkan minggu depan 1 September. Ini adalah bagian terakhir, adalah bukti hidup oleh iman. Jadi kita bisa ukur kita sudah hidup dengan iman nggak. Nah, di sini ada menikmati persekutuan rohani. Tadi seperti yang saya bilang, Anda harus menyerah kepada kepemimpinan spiritual. Anda sudah mulai berbagi dalam ibadah rohani dan mengalami Kristus dalam ibadah rohani. Jadi saya pikir setiap orang harus berbagi, saudara. Setiap orang harus menginjil. Semua orang itu harus mempunyai kasih bahwa mereka harus mempertobatkan orang-orang yang belum terselamatkan. Saya tadi ada pikir begini, kalau saya yang sudah diselamatkan tidak mempunyai hasrat untuk memenangkan orang dengan penginjilan, bisa-bisa jadi saya belum diselamatkan. Karena seseorang yang sudah diselamatkan, dia pasti ada rasa untuk bertanggung jawab untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Saya ini belum saya gabungkan dalam firman Tuhan ya, tapi saya lagi mikir ini, saudara. Apakah benar orang-orang tidak mempunyai hasrat untuk memenangkan jiwa, sebenarnya mereka sendiri belum diselamatkan? Itu mungkin nanti saya harus berguru sama Pak Min ya, Pak ya. Saya belum confirm gitu. Ya, untuk sementara demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak David Chang yang sudah mengajar kita. Malam hari ini pelajarannya cukup menarik ya, tentang iman. Nah, tadi saya rasa banyak hal-hal yang kita baru dengar gitu ya kan, pengertian iman gitu ya kan, kemudian bagaimana kita disediakan berkat gitu ya kan, seperti ada berkat anak sulung, ada berkat Abraham, berkat Yakub, Esau. Rekan-rekan yang mau bertanya silahkan, yang tadi kira-kira ini nih apa nih maksudnya ya kan, ada waktu untuk bertanya jawab. Rekan-rekan saya persilahkan yang mau bertanya bisa langsung bertanya aja. Bagian terakhir sih yang Pak David cerita soal ini apa, punya orang benar, orang yang sudah diselamatkan itu punya keinginan untuk memenangkan jiwa, memenangkan orang lain ya. Ya. Nah, kadang itu karena pekerjaan ya Pak David. Jadi kadang itu fokusnya jadi terlalu ke pekerjaan, jadi memikirkan untuk memenangkan orang lain tuh kadang udah pada saat akhir hari ya, di akhir hari itu baru ingat, aduh, kok kayaknya belum melakukan apa-apa gitu ya. Nah, ada nggak contoh praktis ya Pak David? Maksudnya memenangkan orang itu nggak harus terang-terangan khotbahin orang, terang-terangan kasih tahu tentang ayat ini mengatakan begini, terus terang-terangan tentang Yesus itu
maksudnya bagaimana ya, ada contoh praktis apa yang Pak David lakukan gitu. Maksudnya setidaknya tuh nggak merasa bersalah di akhir hari, kok kayaknya nggak ngelakuin apa-apa ya. Maksudnya untuk amanat agung nggak ngelakuin apa-apa. Karena kan kita misalkan kayak datang doa, ikut kelas ini, kelas apa, pendalaman Alkitab, melayani di gereja, itu kan bukan amanat agung kan ya. Maksudnya itu hanya sebagian kecil dari yang Tuhan mau kita lakukan gitu. Sebenarnya benar-benar Tuhan mau tuh kita memenangkan jiwa kan, sebenarnya amanat, namanya juga amanat agung kan ya. Jadi saya tuh merasa belum melakukan banyak sih Pak David gitu. Maksudnya mungkin bisa kasih contoh gitu Pak David. Yang apa sih yang harusnya kita lakukan gitu. Kadang terlalu fokus sama kerjaan jadi kita lupa gitu sama hal-hal yang sederhana aja gitu, yang sebenarnya amanat agung itu seperti apa yang bisa kita lakukan, nggak mesti nembak orang langsung, ini loh firman ini mengatakan kamu harus begini, gitu loh Pak. Paham nggak ya maksud saya Pak David ya? Paham. Jadi saya merasa kayak kurang gitu, meskipun saya merasa jawaban untuk menyenangkan Tuhan tuh bukan datang doa, bukan datang setiap hari Selasa, bukan hari Rabu, bukan melayani di gereja, jadi WL lah, jadi ini menurut saya itu bukan dalam hati saya itu bilang itu bukan gitu, masih jauh gitu Pak David. Jadi mungkin Pak David bisa kasih contoh yang nyata ya Pak David, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya gabungkan beberapa, kalau saya dari pendekatan firman kitab suci ya, di dalam 1 Yohanes dikatakan gini, jika engkau adalah anak-anak Allah, maka engkau akan mengasihi, tanda anak, ya kan? Nah, kalau misalnya kita udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, udah kita akan masuk ke dalam surga, di mana di sana banyak damai sejahtera, dan kita lihat ada orang yang akan menderita ke neraka itu sampai selama-lamanya, kan begitu lihat satu orang aja menderita gitu aja mengerikan sekali. Apakah kalau kita misalnya anak-anak harusnya kita punya kasih gitu loh yang timbul di sana, ya kan? Kalau misalnya kita tidak ada kasih, apakah kita benar-benar anak Allah? Nah, tapi ini saya masih belum benar-benar 100% berani ngomong sempurna gitu. Tapi saya ada satu dorongan yang mengatakan kalau kita tidak punya hati untuk menginjil, kalau kita tidak ada hati untuk memenangkan jiwa, baik caranya seperti apa gitu ya, saya jadi ragu apakah kita benar-benar udah diselamatkan gitu. Karena kita nggak punya kasih jadinya gitu. Ini kita diskusi aja Bu ya. Pak Min, bagaimana menurut Pak Min? Kalau menurut saya gini, Mek. Orang Kristen itu yang pertama itu kan dikatakan gini, milikilah iman yang bertumbuh. Itu dulu patokannya, bertumbuh. Setelah bertumbuh itu baru berbuah. Ya kan? Nah, jadi Mei ini kita itu orang Kristen nih yang ikut PA ini ya. Itu fasenya mana? Jangan-jangan masih fase bertumbuh. Oke. Itu oke kan? Daripada nggak bertumbuh itu bagus, bertumbuh. Nah, kadang kalau bertumbuh itu kan ada yang diceritain seperti orang nanam pohon korma. Biji korma ditaruh di tanah, kemudian ditimpa batu. Supaya apa? Supaya nongolnya itu akarnya dulu ke bawah. Nah, setelah dia dapat air, akarnya dapat air, baru batu itu akan terguling. Kenapa? Karena tunasnya akan kuat. Nah, ini dia. Jadi fasenya itu bisa seperti itu. Jadi fase pendalaman Alkitab, ya, doa, worship itu bisa fase kita lagi dalam sama Tuhan. Itu alami. Tetapi nanti akan ada fase yang namanya gini, kita bertumbuh. Wah, langsung keluar batang. Kemudian keluar daun. Wah, ini udah mulai nih, ya, ada fasenya. Jadi ikutin aja. Untuk selanjutnya nanti ada fase berbuah. Nah, waktu berbuah itu yang nikmati nggak pohonnya tuh. Yang nikmati adalah orang-orang di sekitarnya. Wah, menikmati buah itu. Nah, salah satu buah-buah itu adalah buah jiwa-jiwa. Nanti. Jadi Mei ini sekarang udah bagus, udah gini.
rindu firman Tuhan, rindu menyembah, rindu melayani, itu fase aja. Fase. Terus bertumbuh, nanti pada satu titik Tuhan yang kasih kesempatan untuk Tuhan itu kirim jiwa, Mei tinggal beritain firman aja. Mei beritain firman aja. Kenapa bisa yang diberitakan itu kena ke mereka? Karena kan udah ada fase tadi, fase bertumbuh. Nah, jadi kalau sekarang mungkin bingung gitu, mau ngomong apa ya? Ini gimana caranya ya? Begitu, karena memang masih fase bertumbuh. Tapi waktu nanti fase berbuah, itu alami aja. Orang akan datang nanya, Mei kasih jawaban, waktu dengar jawaban Mei, mereka akan, oh begitu ya? Oke, saya ke gereja deh. Oke, saya percaya Yesus deh. Nanti seperti itu. Sebab itu orang Kristen harus ngikutin fase ini. Nah, saya itu punya hobi. Ya, punya hobi. Saya juga bingung kok saya punya hobi sih gitu kan. Hobinya kenapa nggak baca Alkitab doang gitu ya kan. Hobinya itu pelihara anjing lah gitu ya. Pelihara burung lah gitu. Kadang saya mikir gitu, Tuhan kok gimana sih mau saya buangin semua gitu ya kan. Cuman saya diem gitu ya. Apa ini? Dan ternyata gini, memang sih, memang. Kalau saya nggak pelihara anjing, saya kenalnya pendeta semua, saudara. Saya itu nggak punya temen yang nggak pendeta, nggak punya. Rata-rata anak Tuhan, pendeta, pendoa syafaat, orang Kristen, aktivis. Lah, saya mau nginjilin apa? Nah, kenapa saya ada anjing? Nah, saya itu baru sadar gitu ya, bahwa kalau saya itu langganan dog food. Kalau saya itu dengan anjing, saya bisa banyak kenal penjaga-penjaga toko penjual anjing. Dan yang saya nggak sadari selama ini gini, selalu kalau saya udah merasa dekat sama seseorang, saya berceritakan Yesus pada dia. Selalu. Ya. Demikian juga burung. Burung itu cuma sarana aja. Itu kadang pagi di depan rumah orang pada datang. Kenapa? Supaya saya dekat sama mereka. Waktu saya dekat, saya beritakan, kamu udah kenal Yesus belum? Saya dulu juga, ya saya suka ngomong gitu, saya dulu juga sama gitu kan sama kamu. Tapi waktu itu saya ragu-ragu, apakah benar? Pasti saya masuk surga. Nah, kamu sekarang ngelakuin itu kan, 5 waktu, yakin nggak masuk surga? Ah, mereka goyang, saudara. Oh gitu ya. Jadi, itulah gitu. Kadang Tuhan itu, kalau gitu ya, ada fase-fase. Saya juga sampai sekarang kok bingung ya, kenapa saya punya hobi kayak gini sih. Oh, saya baru ngeh, ini ya, saya bisa dekat sama orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, seperti itu, Mei. Jadi kalau sekarang fasenya Mei masih suka rumah doa, masih suka pendalaman Alkitab, nggak apa-apa, itu memperlengkapi. Ingat, Tuhan akan bawa Mei ke titik yang dimana orang itu akan tanya tentang keselamatan. Nah, di situ Mei harus siap bagaimana memberi jawaban kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjawab Mei ya. Jadi ya jalanin aja gitu. Kalau hari ini Mei lagi sibuk, sibuk itu nggak salah. Gitu, sibuk itu nggak salah. Mei tetap aja sibuk, nggak apa-apa. Nanti tiba waktunya kok. Tuhan yang kirim jiwa, bukan kita yang nyari jiwa, kadang bukan. Tuhan kirim, tetapi kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang membuat mereka kenal Yesus. Saya rasa Pak David juga akan pernah ngalami begitu ya. Ya benar Pak. Ya. Jadi pertama itu pengetahuan. Iya. Pengetahuan akan membawa kepada kasih. Nggak ada pengetahuan nggak mungkin ada kasih. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal suatu perempuan, misalnya Eko, saya pakai contoh Eko. Eko kalau nggak kenal perempuan itu, nggak mungkin Eko bilang saya mencintai perempuan itu. Eko paling nggak harus ada pengetahuan tentang perempuan itu. Oh dia anaknya baik, suka masak, suka dandan, nggak boros, nggak suka shopping. Nah itu Eko barusan bilang, wah saya suka. Tanpa pengetahuan tentang perempuan itu, Eko nggak mungkin suka. Ya, jadi pengetahuan pertama, firman Tuhan, doa akan membawa kepada kasih. Kalau kita udah punya kasih, itu akan membawa kita pada penderitaan. Kalau misalnya orang mengasihi, itu pasti menderita. Kalau kita anjing kita mati aja, kita sakit hati. Ya kan, benar kan ya? Tetapi menderitanya di dalam Kristen itu tidak berasa. Karena dibalut oleh yang namanya sukacita. Nah, itu yang membuat kita nanti nggak bisa sakit hati lagi. Saya sekarang mau diapain orang aja udah nggak bisa sakit hati. Itu adalah kelepasan, kemerdekaan saya.
Orang mau bagaimanapun, saya nggak bisa sakit hati lagi. Nah, itu adalah berkat yang terindah. Nah, penderitaan itu akan membawa kita kepada firman Tuhan lagi dan berulang-ulang sampai kita menjadi sempurna dalam Kristus. Tadi mulai dengan pengetahuan yang akan memungkinkan kita untuk mengasihi membawa kita pada penderitaan. Penderitaan membawa kita mulai lagi ke firman Tuhan. Terus menerus. Itu adalah proses sanctification, Pak. Oh, Itu aja. Oke. Benar proses itu ya. Sanctification, ada gitu ya, ada penyucian, kemudian nanti baru glorification gitu ya, terakhir ya. Terakhir barusan kita sempurna dalam Kristus. Jadi kita mempunyai sifat udah seperti Kristus, udah sangat rendah hati sekali gitu. Kalau sekarang kita masih ada ego dikit-dikit kan ya, tapi lagi dikikis gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini menjawab, Meh. Bagaimana atau rekan yang lain akan memberikan pertanyaan, silahkan. Oke, Pak. Salam. Boleh saya menambahkan sedikit? Ya, silahkan, untuk Pak. Hal penginjilan, ini hobi saya, Pak, menginjil. Wah, mantap. Wah. Ya. Saya menginjil bukan hanya di Jawa, di Bali, Kalimantan, NTT, dan di sini pun saya sedang menginjil juga. Jadi untuk penginjilan ini kan setiap orang Kristen punya talenta, karunia yang diberikan Tuhan. Ada yang sebagai seorang penginjil, ada sebagai seorang guru, ada sebagai seorang rasul, ada sebagai seorang gembala. Nah, jabatan saya hari ini Mas sebagai penginjil. Ya, kita ada beberapa hal. Kalau saya penginjilan dengan kontekstual, dengan gaya hidup saya. Ya, jadi saya di mana saya berada, saya membuat sesuatu itu orang bertanya tentang diri saya. Nah, contohnya waktu saya nongkrong di pos ojek pasar, ya saya beli kopi hanya uang kadang 2.000, saya rela beli kopi 2.000 untuk minum bersama-sama. Nah di situ apa ya? Orang itu bertanya, kok kamu nggak ngerokok, Bang? Enggak, saya udah bertobat kok. Ya. Kemudian kok bisa? Bagaimana? Kok saya susah? Nah, saya cerita bagaimana Tuhan membuat saya ini menjadi orang yang bertobat, berhenti dari rokok. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya nggak bisa. Tapi kan dengan bantuan dari Tuhan, saya bisa meninggalkan rokok itu dan sampai saat ini. Kalau Mas mau pengen seperti saya, bisa mengikuti cara saya. Nah, itu secara simpel saya di pos ojek seperti itu. Nah, kemudian dalam situasi waktu saya pulang dari Kalimantan, naik pesawat, waktu ada pramugari yang memberikan isyarat seperti itu, saya tanya dengan samping saya, Pak, seandainya pesawat ini jatuh dan hancur, kira-kira kalau kita mati mau kemana, Pak? Nah, itu saat momen yang paling tepat. Nah, maka mereka bertanya pada saya, ya kalau Mas bagaimana? Saya pasti masuk surga. Kok bisa? Saya berikan jawaban itu. Sepengetahuan saya bahwa Yesus itu yang menyelamatkan saya. Nah, saya balik tanya, kalau Bapak mati mau kemana? Nah, disitulah saya waktu dari Kalimantan itu sampai pulang ke Purworejo, orang itu minta didoakan sehingga ternyata dia adalah juru kunci. Bukan apa tuh? Dia yang kayak Habib itulah, jadi dia orang dari Pakistan, penterjemah bahasa. Iya. Jadi dari bandara Surabaya sampai saya pulang Purworejo, dia minta didoakan supaya saya beroleh selamat. Gitu. Jadi penginjilan secara kontekstual dengan gaya hidup kita, bagaimana kita bisa menciptakan orang itu bertanya tentang diri saya, menjadi orang Kristen. Itu yang paling utama seperti itu. Kalau orang itu sudah mulai bertanya tentang diri kita, ya kita akan bercerita bebas. Nah, saat ini saya udah berapa waktu saya kan lagi menginjili orang di pondok pesantren, ada 2-4 pondok pesantren, saya sudah masuk ke sana. Nah, ternyata di situ saya diterima oleh Pak Kiainya juga. Saya dipanggil untuk diajak minum kopi, untuk cerita-cerita, dan mereka tidak menolak untuk saya cerita tentang Yesus Kristus. Gitu. Jadi dengan gaya hidup kita, terutama dengan gaya hidup kita, supaya orang itu bertanya
tentang diri saya ini sebagai orang Kristen. Buat sesuatu yang membuat mereka bertanya. Itu yang paling pokok untuk dalam penginjilan. Itu sementara itu tapi banyak sekali sih mesti saksian tentang penginjilan. Itu hanya ya sedikit dari apa yang saya alami, yaitu dengan gaya hidup diri kita untuk menginjilan, membawa jiwa. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sony, itu pengalamannya. Jadi saya dulu dari ingat gitu ya, teman saya ya, Pak Yupo ya dulu, punya sopir, saudara. Saya masih youth kan waktu itu. Ya udah deket kan sama sopir gitu, jadi deket. Saya tanya gitu kan, makanya Pak, saya sebutin namanya Pak, bertobat. Terus Bapak itu bilang gini, emang saya bunuh siapa Pak masih bertobat? Saya juga bingung juga ya kan. Nah kadang kita juga hati-hati ya saudara. Jadi kadang standar bertobat itu kalau saya bunuh siapa memang saya bertobat, orang saya kerja baik-baik aja kok gitu ya. Tapi ya itulah, kita tadi ya kontekstual aja, kadang kita lontarkan pertanyaan bertobat gitu, ya mereka apa sih maksudnya bertobat, nanya gitu ya. Kemudian waktu sama supir taksi, dulu masih taksi ya, saya tanya, Bapak tahu nggak jalan keselamatan? Tahu Pak, di Gajah Mada. Ya bukan itu Pak, maksudnya ke surga. Ya. Jadi kalau mau nanya bahasa roh dulu. Ya, kadang kalau dalam kondisi takut gitu lagi naik taksi mau nginjilin, Tuhan gimana ya Tuhan buka ya, gitu. Doa aja gini, Tuhan kalau dia mau mulai membuka pertanyaan tentang keselamatan, baru saya akan jawab injilin Bapak ini. Dan seringkali doa itu terjawab. Kita diam aja itu Bapak tanya tentang keselamatannya. Nah, waktu itu kita jawab sangat efektif sekali. Nah, itu dia. Tapi tadi Pak David benar ya. Kalau sekarang kita dikasih waktu sama Tuhan untuk kita memperbanyak pengetahuan kita, ya inilah waktunya kita memperbanyak, bertumbuh. Nanti tiba waktunya Tuhan yang akan membawa kita ke tempat penginjilan itu. Haleluya. Ada lagi pertanyaan? Sedikit aja yang mau saya tambahin. Jadi dari semuanya itu sudah cukup banyak input untuk kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Satu hal lagi yang perlu ditambahkan kalau dari pribadi saya adalah perbuatan. Nah, kalau kita juga membawa perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan cerminkan dari pribadinya kepada hidup kita dan kita mengikutinya, itu juga membantu banget untuk kita bisa menjadi cermin Allah kepada sesama sekeliling kita gitu. Jadi kalau dari kesaksian hidup saya itu, saya sempat ada sekali lah memenangkan satu jiwa. Dia itu pembantu pengasuh adik saya waktu dulu itu yang bernama Clinton. Nah, dia itu dulunya seorang Muslim. Ketika dia masuk kerja, terus begitu dia melihat keseharian saya, selain maaf kata, saya tidak yang seperti orang tua saya yang masih penyembah berhala. Terus begitu saya itu juga mencari hadirat Tuhan, sungguh-sungguh dekatkan hidup saya kepada Tuhan. Dia lihat perbedaan itu antara saya dan orang tua saya. Jadi disitulah dia melihat dan penasaran. Nah, puji Tuhan ya, ada lewat satu tragedi itu, waktu saya mau ke sekolah minggu, maksudnya nganterin adik saya ke sekolah minggu, ke gereja juga waktu ibadah umum. Nah, terjadi satu kecelakaan lumayan lah yang menyebabkan adik saya itu sempat, memang waktu itu dia masih kecil, dan ketika waktu kita turun semua dari mikrolet, terus begitu dia keburu lari duluan dan tanpa melihat ada kendaraan yang lewat. Saat itu ada satu kendaraan yang lumayan cepat lajunya, akhirnya bang, sempat menabrak dan adik saya kelempar. Puji Tuhannya nggak kenapa-napa, cuman sedikit ada keretakan di kaki kanannya. Jadi itu saat itu saya panik banget karena saya nggak tahu harus bagaimana ngomongin ke orang tua saya.
ke satu, dan kedua pun juga saya nggak tahu harus bagaimana yang saya lakukan. Sedangkan pihak penabrak cuma hanya menawarkan dibawa ke rumah sakit yang dia kenal. Tapi saya nggak mau waktu itu karena saya takut selain jauh untuk kunjungannya nanti atau bagaimana. Terus akhirnya saya bilang, saya request, saya minta ke yang paling dekat dengan rumah saya supaya saya nanti bisa berkunjung. Setelah itu, pokoknya ini si pengasuh ini melihat kejadian yang di depan mata dia itu antara kehidupan saya sebagai pengikut Kristus dan orang tua saya. Setelah masa lewat, dengan mau nggak mau akhirnya saya mengaku, dengan saya bilang kepada orang tua saya karena kejadian yang di luar dugaan itu terjadi. Memang spontanitas dari orang tua saya marah besar dengan keadaan yang terjadi pada adik saya itu. Saya habis dicaci maki, habis dihajar waktu itu. Maksudnya bukan dihajar dengan bentuk fisik, tapi kata-kata itu yang cukup membuat down, membuat seorang yang kita harusnya bisa semangat, akhirnya benar-benar jatuh. Nah, setelah itu, terus begitu kejadian itu, dia pokoknya melihat dan menyaksikan. Yang di luar dugaan itu, saya juga nggak tahu, itu puji Tuhan banget. Suatu waktu ketika adik saya udah pulang dari rumah sakit setelah di gips, waktu itu dia masih kecil ya, jadi nggak perlu operasi. Akhirnya dalam keadaan di rumah pemulihan, adik saya ya tetap dia masih mengasuh itu. Nah, di saat lagi berdua itu dia sempat bertanya, saya mau nanya, seberapa besar Tuhan Yesus yang di dalam hidup Cece membuat Cece bisa sampai bertahan dalam keadaan yang di luar dugaan saya kira akan Cece habis benar-benar nggak tahu mau diapain sama mama Cece, sama papa Cece. Tapi saya benar-benar kagum dan sampai saya nggak tahu harus mau bilang apa. Saya pengen cari tahu yang membuat hidup Cece bisa kuat dan bertahan di saat kondisi itu. Nah, itu saya nggak tahu juga jawabnya. Saya cuma bilang, saya cuma punya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membuat saya untuk terus kuat. Walaupun itu sakit, keadaan yang memang terjadi di luar dugaan kita. Tapi itulah yang membuat kita titik balik, membuat kita lebih kuat menghadapi keadaan yang harus kita lewati karena Tuhan beserta kita. Nah, di situ ketika dia perbuatan yang saya dapati itu, akhirnya dia mau mencari tahu dan ingin, bahkan puji Tuhan dia diselamatkan oleh Kristus Yesus. Sampai sekarang ini dia sebagai salah satu seorang istri full timer di Gatot Subroto di Pak Niko. Sekian saja kesaksian saya. Jadi yang sedikit saya tambahkan hanyalah tambahan dari kesemuanya ini, perbuatan kita juga oleh cermin Kristus di dalam hidup kita. Amin. Oke ya rekan-rekan, kita akan akhiri. Yuk kita doa ya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata,
mata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan ku hambamu, hambamu yang setia. Haleluya. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar tentang iman. Bahwa iman adalah segala-galanya dalam hidup kami. Iman yang paling penting untuk kami selalu pertahankan, untuk kami pelihara supaya bertumbuh dalam hidup kami. Karena dengan iman kami akan menikmati, menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Biar kehidupan kekal menjadi tujuan kami. Biar surga memikat hati kami. Sehingga kami boleh berkata, tiada yang kami ingini di bumi ini selain Engkau. Selain menyenangkan hatimu, selain melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Pak David yang telah memberkati kami semua dengan mengajar kami. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Tuhan, beri kesehatan hari-hari ini atas hamba-Mu. Kesehatan Tuhan yang sempurna Engkau berikan atas hamba-Mu ini Pak David Chang ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati istri anaknya. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Kau pulihkan. Terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan pekerjaan dari hamba-Mu Pak David. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung dalam segala hal. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terus Tuhan lebarkan pelayanannya, biar melalui pelayanannya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyurkan. Banyak orang dikuatkan, banyak orang mengenal Engkau. Banyak orang dipakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak David Tuhan ke dalam tangan kasih karunia-Mu, tangan perlindungan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang malam hari ini ikut belajar. Tuhan, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Anugerah-Mu turun atas setiap kami. Biar kami menjadi orang-orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman yang besar. Dan kami melihat Tuhan dalam hidup kami. Sebab tanpa kekudusan, tidak mungkin orang melihat Allah. Dan kami tahu waktu kami belajar tentang iman, kami hidup oleh iman.
Kami hidup dalam kekudusan dan kami akan melihat wajah Allah dalam hidup kami. Terima kasih. Berkat-Mu turun Tuhan. Turun atas setiap kami. Turun atas setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Oh, rapata kaya rala barala barala barala. Yang susah Tuhan hiburkan. Oh, raya rala basya naya rala barala 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 barala. Anugerah-Mu turun Tuhan. Kasih-Mu turun Tuhan, melimpahi setiap kami, setiap hati kami. Oh, membuat cinta kami semakin bergelora untuk sungguh-sungguh memandang wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti malam kami boleh istirahat dengan tenang, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dan besok pagi kami boleh kembali beraktivitas dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan energi yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh maksimal menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebentar kami akan akhiri kelas ini ya Bapa. Mari Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah dari surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Ora pasyikirala barala barala barala. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah. Kemenangan, hikmat daripada Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.